Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen telusuri pada semester ini, yaitu semester 6. Pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan perdana. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang ada beberapa kendala, utamanya permasalahan validasi KRS yang hingga tanggal 4 Maret 2021 ternyata baru diselesaikan, sehingga baru kita bisa memulai mata kuliah manajemen telusuri ini. Langsung saja ya. Sebelum kita masuk ke mata kuliah manajemen telusuri, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Muhajir Amini. Adik-adik mahasiswa di sini bisa memanggil saya Muhajir, Pak Muhajir atau Kak Muhajir. Kemudian tempat tanggal lahir di Mataram tanggal 28 Juli 1990. Alamat rumah, rumah saya di Bumi Pagutan Permai, Mataram NTB. Kemudian status, alhamdulillah sudah menikah. Riwayat perkuliahan, saya menyelesaikan S1 saya pada Prodi Manajemen Keuangan Islam di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah Bogor. Ini pada tahun 2009 sampai 2013. Kemudian saya melanjutkan studi S2 Keuangan dan Perbankan Syariah saya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2015 sampai 2017. Kemudian bagi adik-adik mahasiswa yang ingin menghubungi saya, bisa hubungi saya melalui WhatsApp pada nomor XL saya 0877 0546 0175. Mungkin beberapa adik-adik mahasiswa di sini sudah ada yang menyimpan atau memiliki nomor saya yang Telkomsel, yang AS. Namun untuk nomor XL ini di 0877 0546 0175 ini saya khususkan untuk konsultasi ataupun komunikasi antara saya dengan adik-adik mahasiswa di UIN Mataram. Langsung saja kita masuk ke deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah manajemen telusuri ini adalah mata kuliah yang diprogramkan bagi mahasiswa pada Prodi Perbankan Syariah dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dan pemahaman manajemen telusuri yang ada pada perbankan secara umum yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana bank. Pengelolaan dana bank yang dimaksud adalah terjaganya likuiditas perbankan dan pemanfaatan dana yang ada pada kas perbankan untuk mendapatkan profit yang maksimal secara konsisten, terpadu, dan berkelanjutan baik melalui mata uang lokal, domestik atau local currency maupun mata uang asing, foreign currency, dengan prinsip kehati-hatian. Jadi manajemen telusuri ini kita akan mempelajari, dalam manajemen telusuri ini kita akan mempelajari bagaimana caranya suatu perbankan itu melakukan pengelolaan dana. Pengelolaan dana yang dimaksud di sini untuk mendapatkan hasil atau profit yang maksimal. Karena kan salah satu tujuan dari didirikannya perbankan atau industri perbankan itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi walaupun kita melihat dari bank syariah sendiri, seharusnya memang bank syariah itu syariah oriented, tapi kita tidak bisa mungkiri bahwasanya yang namanya industri keuangan, khususnya dalam hal ini adalah industri perbankan, itu harus memfokuskan juga, memiliki tujuan juga untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, sehingga bisa juga membiayai operasional dari perbankan tersebut, bisa memberikan gaji, kemudian bisa membuka cabang baru dari bank syariah ataupun bank konvensional dan lain sebagainya. Sehingga walaupun kita melihat dari bank syariah seharusnya syariah oriented atau terfokus pada bagaimana mengimplementasikan syariah, namun bank syariah tersebut juga harus memaksimalkan profitnya, memaksimalkan keuntungannya, sehingga operasional dari perbankan syariah tersebut dapat terus berjalan, jadi dapat terus berkelanjutan. Di sini ada 12 materi perkuliahan yang akan kita bahas. Jadi sebelum UTS kita akan membahas 6 sub materi. Kemudian setelah UTS kita akan membahas juga 6 sub materi. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen telusuri. Nah, di sini saya akan membagi adik-adik mahasiswa menjadi 6 kelompok, ke dalam 6 kelompok ya. Kelompok yang pertama membahas tentang konsep dasar manajemen telusuri. Jadi apa sebenarnya itu manajemen telusuri, definisinya apa, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kelompok 2 akan membahas tentang manajemen risiko pada aktivitas telusuri. Jadi
bagaimana pengelolaan risiko pada aktivitas treasury ini. Nanti akan dibahas oleh kelompok 2. Kemudian asset and liability management atau manajemen aset dan hutangnya atau yang kewajibannya, manajemen aset dan kewajiban dari perbankan. Ini akan dibahas oleh kelompok 3. Kemudian penentuan harga atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah pricing pada industri perbankan. Bagaimana caranya suatu perbankan itu menentukan tingkat bunga kalau misalkan di bank konvensional, bagaimana cara perbankan tersebut menentukan tingkat bunga ataupun tingkat harga yang diberikan kepada nasabah yang melakukan peminjaman. Misalkan dia melakukan peminjaman 100 juta, ternyata harus mengembalikan 120 juta. Nah, di situ akan dibahas tentang bagaimana caranya, bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh perbankan untuk melakukan penentuan harga tersebut. Kemudian yang tadi dibahas oleh kelompok 4. Kemudian yang selanjutnya adalah cash management, manajemen kas. Ini dibahas oleh kelompok 5. Kemudian working capital management, di sini manajemen sumber daya ya. Working capital management itu manajemen modal kerja. Nah, bagaimana mengatur modal kerja yang ada di perbankan, di suatu industri perbankan. Ini akan dibahas oleh kelompok 6. Kemudian setelah UTS, kita akan membahas tentang liquidity management. Ini adalah dibahas oleh kelompok 1, manajemen likuiditas, bagaimana tingkat likuiditas yang ada di perbankan itu dikelola oleh manajemen dari perbankan tersebut. Kemudian kelompok 2 akan membahas tentang money market atau pasar uang, kemudian capital market dibahas oleh kelompok 3 atau pasar modal. Saya yakin pasar modal ini sudah sangat sering sekali adik-adik mahasiswa dapatkan materinya dari dosen-dosen yang lain, dan kemungkinan ada mata kuliah yang memang memfokuskan pada pasar modal ini. Kemudian foreign exchange market ini dibahas oleh kelompok 4. Foreign exchange market itu adalah pasar valuta asing atau pasar mata uang asing. Kemudian dealing room ini akan dibahas oleh kelompok 5. Dealing room itu adalah suatu tempat atau suatu ruangan yang dimana di situ akan dilakukan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan money market, capital market, foreign exchange market, dan lain sebagainya yang dimana salah satu tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan profit yang didapatkan oleh perbankan selain dari aktivitas pinjam-minjamnya, fundingnya, ataupun kalau dalam bank syariah istilahnya pembiayaan, aktivitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Nah, ini akan dibahas oleh kelompok 5. Kemudian yang keenam, untuk kelompok 6 adalah artikel ilmiah terkait manajemen treasury. Jadi pada submateri ini untuk kelompok 6 saya minta mencari satu artikel ilmiah yang berkaitan dengan beberapa submateri yang sebelumnya sudah kita bahas. Bisa dilihat di sini ada konsep dasar manajemen risiko, aset dan ALMA, kemudian pricing, cash management, working capital management. Nah, untuk kelompok 6 silahkan dicari salah satu artikel yang membahas tentang beberapa submateri yang sudah kita bahas sebelumnya, baik itu sebelum UTS maupun setelah UTS. Kemudian untuk metode perkuliahan online kita, ini yang pertama menggunakan YouTube. Jadi saya akan membuat video seperti ini dan akan saya upload ke YouTube, dan adik-adik mahasiswa untuk mengaksesnya silahkan langsung membuka YouTube yang nantinya linknya akan saya bagikan melalui WhatsApp group. Kemudian menggunakan WhatsApp sebagai media diskusi terkait materi. Nah, setelah saya memberikan materi di YouTube, setelah adik-adik mahasiswa melihat video tersebut, kemudian juga sudah membaca tugas kelompok dari kelompok yang bertugas pada suatu pertemuan, maka kita akan melanjutkannya melalui diskusi. Nah, diskusi ini akan menggunakan media WhatsApp. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan Google Form sebagai media absensi daring. Jadi untuk absensinya nanti akan saya berikan linknya. Linknya bisa saya taruhkan nanti di bagian deskripsi YouTube ini untuk Google Formnya ya, untuk absensi. Tiap pertemuannya akan seperti itu. Kemudian untuk tugas kelompok ini dibagi ke dalam 6 kelompok. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, masing-masing kelompok mendapatkan 2 materi kuliah.
Jadi sebelum UTS dapat tugas, kemudian setelah UTS juga mendapat tugas. Tugas kelompok adalah menyusun makalah, slide materi, dan memoderatori diskusi terkait materi yang sedang dibahas melalui aplikasi WhatsApp. Jadi tugas kelompok, tugas yang pertama, tugas sebelum UTS itu adalah membuat makalah, kemudian ada slide materinya, kemudian memoderatori diskusi. Jadi setelah selesai adik-adik mahasiswa yang lain selain kelompok yang bertugas tersebut melihat video saya, kemudian mempelajari lagi makalah-makalah yang telah disusun oleh kelompok, maka kita akan memulai diskusinya melalui WhatsApp dan membuat video presentasi dan diunggah ke YouTube. Materinya ini tugas setelah UTS ya. Jadi untuk setelah UTS nanti tidak ada makalah lagi, tidak ada tugas makalah, namun akan ada tugas video presentasi. Untuk tugas video presentasi ini saya bebaskan tergantung bagaimana kreatifnya adik-adik mahasiswa membuat suatu video. Bisa seperti saya ini, bisa menggunakan, kalau saya ini menggunakan aplikasi Bandicam. Bisa juga adik-adik mahasiswa bisa langsung merekam melalui menggunakan kamera. Bisa menggunakan kamera handphone adik-adik mahasiswa langsung full wajah atau full badan adik-adik mahasiswa sedang menjelaskan, bisa seperti itu. Ataupun akan lebih baik lagi apabila ada slide materi seperti ini, sehingga adik-adik mahasiswa yang lain bisa membaca materi yang sedang disampaikan. Kemudian daftar anggota kelompok akan disampaikan pada bagian deskripsi video YouTube ini. Jadi untuk anggota kelompok nanti akan bisa dilihat di bagian deskripsi dari video yang akan saya upload ke YouTube ini. Untuk komponen penilaiannya, tugas kelompok, tugas pertama itu 10%, kemudian tugas kedua itu 10%, jadi totalnya 20%. Kemudian karena penekanan saya itu adalah di UTS dengan UAS. Tugas kelompok bisa jadi, kalau tugas kelompok itu bisa jadi, misalkan ada 6 orang dalam satu kelompok, ternyata yang mengerjakan hanya 1 orang. Nah, seperti itu. Jadi saya meminimalisir nilai dari tugas kelompok. Sementara ketika UTS dengan UAS, di UTS itu 30%, sementara di UAS itu 50%, itu kan harus mengerjakan masing-masing. Artinya di situ penekanan saya itu lebih di UTS dengan UAS ketimbang dari tugas kelompok itu sendiri. Kemudian walaupun tadi saya sudah jelaskan untuk absensi menggunakan Google Form, jadi walaupun adik-adik mahasiswa saya tekankan menggunakan Google Form untuk untuk absensinya, kalaupun adik-adik mahasiswa tidak melakukan absensi itu tidak masalah, tidak menjadi komponen penilaian saya. Karena nanti komponen penilaian saya paling besar yang tadi ya sudah saya jelaskan, di UTS dengan UAS. Ketika adik-adik mahasiswa tidak mengerjakan UTS ataupun tidak mengerjakan UAS, nah otomatis kemungkinan besar tidak lulus pada mata kuliah ini. Tapi mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini, untuk perkuliahan perdana kita kali ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.